Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Geopark Galunggung Channel. Kebetulan pada hari ini kami kedatangan Ade Tessa Rahmawati ya. Dari mana, Dek? Kebetulan saya itu dari mahasiswi Pascasarjana jurusan Pendidikan Geografi di Universitas Siliwangi. Tuh, saya juga sebagai alumni di Universitas Siliwangi saat menempuh pendidikan S1. Nama lengkap saya adalah Tessa Rahmawati. Alhamdulillah, beliau ini sangat bagus sekali karena ada program Geopark di Kabupaten. Dia ini akan mengambil tema, apa temanya? Temanya itu lebih ke Geopark Galunggung yang berkolaborasi dengan wisata wahana alam Parung. Lebih tepatnya judulnya itu ada pengelolaan pariwisata berbasis potensi sumber daya alam melalui model multiple use dalam mendukung perwujudan Geopark Galunggung. Nah, studi pada kawasan objek wisata wahana alam Parung di Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah dengan tema tersebut ini akan tergali bagaimana keragaman geologinya, hayati dan budayanya di kawasan wisata Wahana Parung. Ya. Itu di desa Guranteng, Kecamatan Pagerageng. Karena Pagerageng ini termasuk juga ke kawasan Geopark di 17 kecamatan yang akan kita rencanakan sesuai dengan hasil musyawarah bersama, yaitu ada 17 kecamatan dari mulai Karajo sampai ke Pagerageng. Itu barangkali apa yang perlu kami jawab, mungkin supaya ini berlanjut dengan bagus, karena ini akan meneliti. Silakan. Mungkin di sini banyak sekali ya Pak yang ingin saya tanyakan terkait Geopark Galunggung sekaligus kolaborasinya dengan wisata wahana alam Parung. Karena wahana alam Parung itu sendiri merupakan wisata yang termasuk ya dalam perwujudan Geopark Galunggung gitu ya. Mendukung gitu ya Pak, potensi wisata yang mendukung. Oke, sekarang saya akan bertanya terlebih dahulu terkait Geopark Galunggungnya itu sendiri Pak. Nah, bagaimanakah sejarahnya di Kabupaten Tasikmalaya bisa muncul suatu Geopark Galunggung itu Pak, seperti itu? Ini kan sebetulnya Geopark ini program nasional yang dicanangkan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, dengan munculnya Kepres nomor 9 tahun 2019 tentang Geopark. Adanya Kepres tersebut karena Presiden waktu itu adalah pariwisata merupakan motor penggerak ekonomi nasional, karena pengunjungnya paling banyak sedunia adalah tentang pariwisata, dan pisahnya melebihi migas. Misalnya itu, jadi sangat semangat itu pusat itu. Dicermati oleh Pak Gubernur Jawa Barat, yang pertama adalah Pak Gubernur Pak Herawan, itu mengembangkan 5 geopark di Jawa Barat ini, ya sejarah itu ya. Yang pertama adalah Geopark Celetuh di Sukabumi, alhamdulillah sekarang sudah global. Ya, sudah global. Ya, bahkan sudah 2 tahun dievaluasi. Geopark Bogor Pongkor di Pongkor, namanya sekarang berubah menjadi Geopark Bogor Halimun Salak. Itu sudah nasional menuju Geopark global. Sedangkan Bandung Barat, ya, Aspiring Geopark Citatah Bandung Barat. Yang keempat, Aspiring Geopark Galunggung di Tasikmalaya. Yang kelima, Aspiring Geopark Pangandaran di Pangandaran. Sekarang tambah lagi, baru deklarasi sekitar bulan kemarin, gitu, Jati Gede Geopark di Sumedang. Ya, di Sumedang. Dan ada yang muncul lagi kemarin di diskusi di GD Jawa Barat, ada Geopark Sunda itu, tapi belum diaspiringkan ya. Itu barangkali sejarahnya itu. Kalau belum diaspiringkan yang Sunda Pak? Belum. Nah itu kawasannya di mana Sunda itu Geopark? Ya itu mereka itu dari mulai Priangan ya, dari Bandung sampai ke Pangandaran. Luas sekali ya Pak? Luas sekali. Ini mungkin PR yang sangat besar ya. Karena ngurus satu kopen juga, betapa lama komunikasinya. Jadi sejauh ini untuk Geopark di Jawa Barat
mungkin ya Pak, Ya. ada 7 ya, iya, mungkin. 7. Dari situ muncullah peraturan gubernur nomor 72 tahun 2018 tentang Geopark Jawa Barat kan. Itu sejarahnya. Berarti sejauh ini di Jawa Barat itu baru ada 7 Geopark Galunggung dan 5 yang sudah berkembang mungkin Pak. Bukan sudah yang sudah 2 yang sudah status. Yang 4 masih aspiring persiapan. Masih aspiring persiapan. Oke. Perwujudan menuju ya Pak. Ya menuju aspiring menuju nasional. Nasional menuju global. Jadi yang global udah 1, yang nasional udah 1. Ya. Aspiring. Oke. Kemudian mengapa Kabupaten Tasikmalaya bisa menjadi geopark? Apa sajakah faktor pendorong yang menjadi munculnya Geopark Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya? Hasil kajian Provinsi Jawa Barat yang kerjasama dengan Komite Geopark Nasional dan para ahli geologi budaya serta biologi di Jawa Barat yang kerjasama dengan mereka, Galunggung ini sangat potensi. Dilihat daripada geologinya, keragaman geologinya, sejarahnya, budaya dan hayatinya. Bahkan yang melontarkan tersebut adalah termasuk Ibu Mega, Profesor Mega. Kebetulan beliau juga orang Tasik, bangga kalau Tasik Geopark Galunggung ini menjadi geopark nasional bahkan global. Dia yang Oke, jadi saya simpulkan berarti potensi munculnya Geopark Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya ini ada 4 yang mungkin apa dari keragaman geologinya, dari sejarahnya, budayanya, dan hayatinya mungkin ya Pak. Kalau sejarah mungkin masuk ke budaya kan ada 3, keragaman geologi, hayati dan budaya. Oke, sejarah bisa masuk ke budaya. Oke. Jadi sangat mendukung ya Pak dengan berbagai macamnya potensi untuk menjadikan sebuah Geopark Galunggung gitu ya Pak. Sangat mendukung. Karena yang bilang bukan Safari. Yang para ahli, profesor doktor yang itunya juga. Jadi ahli geologi, ahli budaya, ahli hayati itu yang karena ada di tulisannya, ada kajiannya, ada bukunya. Nah, kenapa kita belum nasional? Karena kajiannya belum ada anggaran. Insya Allah ke depan sekarang baru mulai sekarang. Insya Allah kalau ini sudah. Oke, nah untuk Geopark Galunggung kan menurut saya menarik ya Pak, karena meliputi banyak kawasan. Itu masuk berapa kecamatan tadi Pak? 17 ya Pak? Ya kami rencanakan berdasarkan musyawarah ya dengan para camat, kades, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh budaya, dan perguruan tinggi yang selama ini baru Unsil sama Unpad. Itu rencana 17 kecamatan. Nanti akan diusulkan ke Pak Bupati sama kami. Apakah ada alasan kenapa mengambil 17 kecamatan itu Pak? Kami lihat daripada potensi. Potensinya. Yang tadinya kan mau sekitar 7 kecamatan di sekitar Galunggung. Tapi kan ada wisata budaya yang berkelanjutan tingkat dunia. Itu Kampung Naga. Kampung Naga ya. Salawu ya Pak? Salawu. Masuk ke Wespahiang. Di sana banyak situs. Dan punya keragaman hayati, manggis yang sudah ekspor. Masuk ke Taraju, di sana ada kawasan teh, hayati, dan di sana ada desa wisata, desa Taraju yang juara nasional. Itu ya. Dan masuk ke kawasan Singapana, kan nanti ada jalan tol. Dan Singapana punya sejarah terbentuknya dulu Kabupaten Tasikmalaya juga pernah di Singapana, sekarang apalagi di Singapana lagi. Apalagi ke Galunggung. Terus ke Raja Pola. Raja Pola ada kios 400 kios tentang kerajinan yang memberdayakan gender wanita segala macam. Masuk ke Jamanis, masuk ke Ciawi, masuk ke Pagar Ageng, ada Cakrabuana, ada Kadipaten, ada Karahabodas, kan banyak itu. Masuk ke Sukaresik. Ada industri batik alam dari mulai tanam murbe, ulat, jadi kepompong, dijadikan benang sutra, ditenun jadi sutra alam sampai ke di batik sudah sampai ini. Bahkan batiknya pernah dipakai Pak Presiden melalui Pasar Garut. Ini sangat potensi lah insya Allah.
Kalau misalkan wilayah kayak Jatiwaras, Salopa itu masuk nggak Pak? Tasik Selatan. Sebetulnya Geopark itu kabupaten, Kabupaten. tapi kami karena keterbatasan lah nanti kalau sudah yang ini paham bisa semuanya. Bisa merembet ya Pak. Kawasan Geopark itu kabupaten, hanya namanya Galunggung. Iya. Hanya fokus sekarang coba 17 kecamatan, karena ada peluang sebentar lagi ada masuk jalan tol, aksesnya akan lebih menarik untuk datang ke Tasik. Ya, ketambah lagi kan didukung di Kabupaten Tasikmalaya ini banyak sekali desa wisata ya Pak. Ya ada 94. Iya, jadi desa wisata itu otomatis akan bergabung ke si Geopark Galunggung dengan banyaknya potensi-potensi wisata itu ya. Yang ada di kawasan tadi yang di 17 kecamatan akan diprioritaskan. Mereka nanti membangun desa wisatanya berbasis Geopark. Iya, berbasis Geopark. Supaya kita ini yang kita laksanakan pada ini sudah bagus sebetulnya semua juga. Hanya kalau sudah Geopark itu punya jaringan pemasaran dunia. Karena di global. Karena nanti kalau ingin menjadi Geopark global, minimal kita harus MOU minimal dengan 3 negara. Yang saling mengisi pemasaran, saling mengisi ilmu pengalaman supaya mereka saling tukar wisatawan lah. Kemudian Pak, apakah dengan adanya Geopark Galunggung mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal tidak Pak? Akan ada 4 pilar. Ada 4 pilar. Yang pertama adalah konservasi. Kita membangun apapun, tetap alam harus dijaga. Kedua edukasi. Bagaimana sejarah Tasikmalaya, siapa raja dulu, bagaimana keragaman hayatinya, bagaimana terbentuknya Tasikmalaya. Karena Tasikmalaya bahkan dunia kan dulu belum sempurna, disempurnakan oleh Allah juta tahunan ke belakang. Bahkan Tasikmalaya itu dulu lautan sampai ke Sukaraja. Begitu kena digeser dengan perputaran dunia menjadi darat. Darat ini menjadi Gunung Galunggung yang sangat tinggi. Terjadilah meletus Gunung Galunggung yang menciptakan 10.000 bukit di Tasikmalaya. 10,000 hills-nya Pak. Nah, itu jadi harus tahu sejarah. Dan yang ketiga itu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan supaya kita bisa hidup berkesinambungan. Ya, orang bisa makan, ekonomi bisa berkembang, peradaban berkembang. Itu kan ekonomi harus berjalan. Ada mensejahterakan masyarakat. Yang keempatnya perbedaan masyarakat lah itu. Ada 4 pilar. Terus Pak, ini kan Geopark Geopark Galunggung ini masih aspiring ya Pak. Nah, bagaimanakah cara Bapak untuk mempromosikan Geopark Galunggung ini agar lebih dikenal luas oleh masyarakat? Yang pertama syaratnya kan kita untuk menuju Geopark nasional ya sebenarnya ini kita harus punya kajian. Alhamdulillah pada tahun ini 2004 ada kajian di Bapeda Litbangda ya. Itu untuk kajian geologi. Nanti diusulkan oleh Pak Bupati ke Pak Gubernur ke Kementerian SDM supaya ditetapkan menjadi Geopark, ya kawasan Geopark. Nanti setelah itu dibentuk badan pengelola wajib yang mengusulkan ke depan itu badan pengelola melalui Pak Bupati supaya menjadi Geopark nasional supaya terkenal. Pada saat sekarang kami untuk mempertahankan Geopark asli Galunggung ini melalui media. Sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, tapi masih terbatas ke desa-desa gitu. Di online, di YouTube, di tulisan-tulisan yang para ahli yang sudah banyak lah itu. Mahasiswa, KKN, saya kerjasama dengan Unsur supaya Unsur KKN-nya di kawasan Geopark. Ada Pak yang KKN? Banyak. Yang menjadi pascasarjana kayak Pak Darmawan kemarin, cum laude, tapi di bidang budaya. Pak Cahya dan Wado. Ibu kan di bidang apa? Wisatanya. Nah sekarang ke pertanyaan tentang wahana alam parungnya mungkin Pak. Iya, silakan. Apakah berarti Bapak sudah tahu ya dengan adanya keberadaan wisatawan alam parung? Tahu. Saya mantan Kadis Pariwisata. Oke. Terus apakah wahana alam parung dapat mendukung dalam perwujudan Geopark Galunggung Pak? Sangat mendukung. Nah, apa yang mendukungnya itu Pak? Yang pertama alamnya. Ya, bahkan nanti kalau sudah ditata
berdasarkan master plan yang ada, nanti bisa dihijaukan, alam terjaga. Nanti kan dia di kawasan Gunung Cakrabuana. Gunung Cakrabuana ini punya sejarah, tempat pertemuan 5 raja. Kan di titik itu kan Garut, Sumedang, Tasik, Ciamis, dan Majalengka. Tempat ini punya sejarah, insya Allah. Jadi banyak sekali potensinya Pak, dari alam, dari edukasi budayanya. Dari padi, makanan ringan, misalnya banyak hayatinya. Bahkan di sana kata ada mini zoo ya. Iya, mini zoo itu kebun binatang. Nanti mini zoo ini dilengkapi lah, tapi ciri khas Galunggung. Nah, setahu Bapak potensi alam apa saja yang dimanfaatkan di wisata Wahana Alam Parung dalam mendukung perwujudan Geopark Galunggung? Potensi alam yang dimanfaatkannya itu loh Pak. Kan ada sungai. Ada buatan itu ya. Nanti kami kalau sudah ada badan pengelola wajib bekerjasama dengan pengelola wisata desa, wisata pribadi, wisata swasta, supaya punya standar nasional internasional. Karena kita tahu nggak nanti apa kesenangan orang luar negeri supaya kita dikenal tentang kebersihannya, tentang kenyamanannya. Kan ada standar dari UNESCO nanti. Oke. Terus menurut Bapak, potensi alam yang dimanfaatkan oleh wisata Wahana Alam Parung apakah berdasarkan prinsip berkelanjutan tidak Pak? Dengan kata lain tidak merusak. Melihat masyarakat dan desa di sana sama pengelola, mereka ingin berkelanjutan. Maka kami nanti akan dibimbing. Bukan dibimbing ya, saling memasukkan lah. Intinya tidak merusak alam ya Pak, harus dikelola secara berkelanjutan. Tadi harus dijaga alamnya. Tapi setahu Bapak potensi wisata buatannya ada apa aja sih Pak di sana? Setahu Bapak gitu. Yang saya kenal kan baru kolam renang, penataan, parkir. Nanti juga udah bagus sebetulnya. Tapi kan ada kekurangan, nanti saling mengisi lah, supaya mereka mengerti. Yang paling berat kan meyakinkan budaya masyarakat. Bagaimana supaya ramah, supaya makannya enak, supaya tempatnya menyenangkan, supaya mereka yang datang mengajak lagi yang Tapi dengan banyaknya potensi buatan itu, apakah dapat mendukung dalam perwujudan Geopark Galunggung juga Pak? Bisa. Banyaknya nanti kan ada syarat-syarat, jangan sampai sporadis. Jadi tidak terkendali, harus ditata dengan baik, walaupun dia mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, tapi tidak merusak alam. Supaya ini menjadi tujuan wisata yang menyenangkan. Kan saya sudah observasi ya Pak ke sana. Di sana tuh banyak wisata buatan kayak kolam renang ya Pak, wahana bermain. Wahana bermain itu ada untuk anak kecil, untuk anak SD, tiap usia ada loh Pak. Untuk ibu-ibunya juga ada, untuk bapak-bapaknya ada tempat pemancingan gitu, ada playground, ada banyak sekali Pak. Jadi itu mungkin dapat mendukung dalam perwujudan Geopark Galunggung ya Pak. Bisa, karena untuk menarik wisatawan itu kan perlu atraksi. Kan ada 3A. Akses, atraksi, amenitas. Harus ada musola, harus ada kios, ada tempat parkir yang menyenangkan. Kan itu apalagi nanti kalau dengan konsep Geopark harus ada visibilitas, papan petunjuk, papan keterangan, itu wajib nanti. Tinggal tambah itu ya, wajib. Itu nanti. Untuk wisata edukasinya juga kan ada ya Pak, mini zoo yang kayak gitu. Itu juga dapat mendukung ya Pak dalam perwujudan. Nanti kalau sudah ada Geopark Galunggung sudah disahkan, nanti di setiap objek wisata asal ada guide yang menerangkan bagaimana sejarahnya, edukasinya bagaimana terbentuknya Galunggung, siapa raja Galunggung. Ada yang tahu nggak raja pertama Galunggung? Nggak tahu ya? Itu pada wanita. Oh gitu Pak. Batarehyang Janapati ya. Dia cantik, dia gagah, ahli perang, ahli komunikasi dan negosiasi. Cewek tuh, tantangan bagi ada itu jadi bupati. Amin. Orang Galunggung.
Galunggung. Iya. Tadi sudah banyak potensi yang ada di Parung ya Pak, terkait potensi alam, potensi buatan, edukasi. Nah sekarang dari potensi kulinernya loh Pak, banyak orang jualan di sana tuh. Nah menurut Bapak dengan dengan adanya potensi kuliner itu wisata kuliner, apakah dapat mendukung juga dalam perwujudan Geopark Galunggung? Sangat Pak? mendukung, sangat mendukung karena tiap-tiap daerah punya ciri khas. Yang penting nanti kalau sudah kami kan Badan Pengelola tidak punya kegiatan. Yang membina nanti kuliner Indang, UKM. Yang menata wisata Dinas Pariwisata. Yang memperbaiki jalan kan PU. Yang ngasih petunjuk jalan adalah Dinas Perhubungan. Yang mengelola siapa yang punya tanah, baik perhutani, perorangan atau desa. Itu kan kita dikolerasikan. Bagaimana kita juga tidak merusak tatanan budaya serta agama Tasikmalaya. Ya supaya tidak tumbuh yang tidak diharapkan. Ya harus kita komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan berbagai pihak mungkin ya Pak. Semua pihak. Tidak mudah ini ngembang wisata ini. Iya. Kemudian Pak, apa sajakah faktor-faktor yang mendorong wisata wahana alam Parung dalam mendukung perwujudan Geopark Galunggung, gitu Pak? Jadi faktor apa sih yang ada di wisata wahana alam Parung sehingga bisa mendukung dalam perwujudan Geopark Galunggungnya itu loh? Ya kan tadi sudah ditata, potensi kan termasuk nanti kalau sudah MOU dengan kami, nanti kan kami akan bikin paket-paket wisata. Karena nanti di wilayah Geopark ini kita akan membuat geosite. Geosite ini ada beberapa objek wisata. Harus dibenahi itu. Sesuai dengan aturan kan itu. Kan misal di objek wisata wahana alam Parung ini kan banyak faktornya Pak. Mungkin salah satunya itu adanya daya tarik ya atau amenitas, terus adanya aksesibilitas dan fasilitas. Nah, dari ketiga itu apakah bisa menjadi salah satu faktor dalam mendukung perwujudan Geopark Galunggung nggak Pak? Dari ketiga faktor kalau tadi. Sekarang kenyataan sudah bagus ya. Nanti kalau tidak bagus kan kami bikin master plan. Di master plan ini kita bahas berbagai aspek. 3A dibahas, jalannya, amenitasnya, budaya masyarakatnya. Bahkan nanti di tiap-tiap objek wisata diwajibkan harus menampilkan budaya. Ada jaipong hari ini, Pancasilat. Baik ada yang nonton tidak nonton, mereka sudah terbayar oleh paket wisata. Ya supaya budaya ini terpelihara dan maju berkembang. Supaya mereka bisa hidup dan budaya juga kan manusia perlu makan, perlu minum ya. Supaya terarah lah semua. Kayak kami sekolah di Geopark Langkawi, saya disuguhin tali payung. Oh gitu. Ya, kalau kita udah biasa ya. Ya dulu itu di Desa Guranteng ada loh Pak, budayanya kayak pencak silat, terus wayang tuh. Akan bisa ditampilkan wisatanya. Jadi orang-orang wisatawan yang berkunjung ke desa wisata itu jadi udah paket komplit loh Pak. Jadi wisata alamnya ada, budayanya udah ada, jadi tinggal keliling gitu loh. Nah kalau sudah paket begitu wisata kan akan dipromosikan, apalagi nanti kalau sudah Geopark global akan diketahui oleh orang Cina, oleh orang Jepang. Pas melihat jaipong, oh saya ingin tampilan jaipong, masukin ke paketnya kan. Jadi nanti komunikasi dengan semua pihak udah ada yang bagus lah. Apalagi sekarang zaman IT, banyak anak-anak muda di desa, IT online, nanti kita bina semua. Kemudian Bapak, daya tarik apa sajakah yang harus ada pada suatu Geopark Galunggung? Daya tariknya yang harus benar-benar ada biar mencirikan itu bahwa itu teh Geopark Galunggung gitu Pak? Ya, kan tadi udah disampaikan. Potensi ya Pak? Keragaman. Keragaman geologinya bagaimana? Kalau melihat Cakar Buana, dilihat kan udah biasa melihat. Tapi kalau dijelaskan dengan storytelling ya, itu mereka akan lebih indah kan? Oh ini Cakar Buana kayak ini, dulu tempat pertemuan raja-raja, kan lebih indah. Kayak di Borobudur loh Pak. Jadi wisatawan yang datang tuh dijelasin sama tour guide-nya sejarah Borobudur gitu. Maka nanti bahkan kalau penginapan tidak ada
ada homestay, ada guide, ada tour leadernya, ada transportasinya, udah jelas nanti. Itu yang perlu kita manage kebersamaan antara Geopark dengan pengelola wisata. Oke, berarti dengan banyaknya daya tarik di Wahana Alam Parung itu berarti sangat mendukung banget ya Pak dalam mendukung semakin banyak objek wisata. Sekarang tumbuh lagi di Desa Sundakerta kan. Wisata air panas yang baru. Itu ngambil airnya kan dari Telaga Bodas. Di pipa 3 kilo. Masih panas kan. Itu kan terus kami bina terus Amerika Komunikasi. Karena harus ingat ya, baik presiden, gubernur, bupati, wali kota, masyarakat, semua sudah terjadi pengalaman kemarin pada saat COVID. Begitu wisata di stop, seluruh aktivitas kehidupan manusia di dunia berhenti. Contoh pesawat berhenti, otomatis hotel berhenti, transportasi bis wisata berhenti, ojek berhenti, kuliner berhenti yang membuat sampai ke ibu-ibu yang memungut pakis di Galunggung juga berhenti karena tidak ada pengunjung. Ekonomi kan lumpuh. Begitu dibuka lagi karena tidak ada COVID, tumbuh lagi ekonomi kita. Kita bisa hidup. Lagi ya, Pak. Maksudnya saya mah tukang, misalnya sama guru, kiai harus peduli wisata. Dari mana dia menambah income? Ya, edukasi. Pak kiai bisa ceramah juga dari ekonomi kan. Jadi semuanya juga membutuhkan biaya. Dari apa? Galunggung Tasikmalaya yang paling potensi dari wisata, sama kuliner dan budaya sejarah. Iya Pak, emang dipikir-pikir gitu banyak banget wisata di Kabupaten Tasikmalaya tuh. Makanya kata Ketua Komite Geopark Nasional, Profesor Mega, udah mengenal dia keragaman budaya hati dan insya Allah Tasik bisa menjadi Geopark global. Insya Allah. Kalau dari kondisi aksesibilitasnya Pak, gimana Pak? Kondisi aksesibilitas yang seharusnya menjadi syarat dalam pengembangan Geopark Galunggung. Jadi kondisi aksesnya teh yang harus bagaimana gitu loh Pak? Kan nanti ada di master plan, ada standar ke objek wisata ini harus masuk bis. Kalau bis tidak masuk, gimana tuh Pak? Nanti diatur. Ke atasnya pakai. Kayak di Parung gitu Pak. Pakai apa namanya? Mobil kecil atau pakai kuda atau pakai ojek, pakai odong-odong, pakai odong-odong, dipakai jeep. Jadi semua kebagian bagi-bagi ekonomi lah. Iya benar, bagi-bagi ekonomi. Itu bisa didesain coba. Tinggal bagaimana kemauan kita ingin maju bersama. Tapi Bapak pernah ke Parung kan? Pernah. Saya kan ke Trisi, ke Parung, ke sana. Nah itu. Hanya pada saat itu di Parung belum kayak sekarang karena saya udah pensiun, dulu lagi perencanaan. Kalau ke Krisiknya saya udah 3 kali. Dekat kan Krisik ke Parung kan dekat. Dekat. Nah kan Bapak pernah ke Parung ya. Nah menurut Bapak bagaimana sih kondisi aksesibilitasnya ke sana gitu Pak? Apakah menurut Bapak sudah baik? Apakah perlu diperbaiki lagi gitu? Kami ini karena itu jalan desa ya, kita bagaimana kita meyakinkan kepala desa dan yang mana itu supaya pada saat kepala desa membuat kebijakan untuk mengembangkan jalan, apalagi kerjasama dengan pengelola, nanti kita dimusyawarahkan. Ada standarnya supaya mereka ini, insya Allah. Kalau tidak akses tidak mendukung kan juga tidak sesuai dengan 3-nya. Insya Allah nanti kita diselesaikan. Jadi perlu musyawarah bersama gitu ya Pak. Tapi supaya ini musyawarah berhasil, nanti ada di master plan. Master plan. Di geosite gitu ya. Jadi si akses juga bisa sangat penting untuk mendukung perwujudan Geopark Galunggung juga ya. Sangat. Kemarin waktu ke Kawah Galunggung. Tidak ada ojek, malas dia naik tangga. Begitu ada ojek, cuma bayar 25.000 bisa lihat kawah. Kan beda-beda orang itu. Ada yang saya menikmati tangga. Walaupun capek tapi punya kenangan. View-nya dapat gitu. View-nya dapat gitu ya. Pengalamannya dapat. Saya pernah ya mengantar artis dari Jakarta, baru 10 tangga, aduh Pak Haji Sapari bilang saya turun. Ini pengalaman, tidak akan kesini lagi.
Iya. Kapan kesini lagi? Sampai gitu. Harus ada motivasi dari guide. Iya, harus ada dijelaskan supaya mereka tidak terasa. Sambil dia ngobrol, di guide bagaimana sejarahnya, bagaimana keindahannya, terasa sampai gitu. Iya. Pulangnya kena ojek ya, Pak? Iya. Bisa, kan ada ojek udah banyak. Iya, udah banyak. Bahkan kami kalau diizinkan oleh perhutani, jeep juga bisa ke sana, tapi kasihan ojek. Iya. Tapi udah ada jeep loh Pak di Pasir Datar. Udah. Itu kan saya ketuanya. Oh iya kan? Ya, sekarang saya sebagai penasehat, saya juga punya jeep 2. Suka dipakai. Iya. Ada tamu 200, siapkan 60. Ada tamu 50, siapkan 10 lah gitu. Karena satu jeep 4 orang. Iya, kata orang-orang mah Pasir Datar Galunggung itu Bromonya lokal Tasik. Ya, namanya Jeep Tour Galunggung, komunitas Jeep Tour Galunggung. Bisa pakai kemah juga kan ya Pak di sana? Bisa. Ada yang kemah gitu. Ada camping dan sekarang kapan saja bisa dilayani. Murah, tapi ada yang ekstrim, ada yang sedang, ada yang biasa. Tergantung permintaan dilayani oleh kami. Oh, aksesnya tuh beda-beda, ada yang ada ekstrim. Oh, enggak mau ekstrim. Belokin sedikit di sini. Tapi ada sungai, ada pergunungan, indah lah. Lain dengan yang lain. Itu Pak kalau misalkan paket wisatanya beda-beda nggak? Kalau misalkan yang ekstrim segini paket wisatanya, kalau dijemput di kota itu satu orang 200.000. Kalau dengan makan 225. Kalau sudah ada di lokasi satu orang 100.000. Keliling 2 jam kembali enak segar lah itu. Mandi di Cipanas. Ya kemarin saya tuh lihat di jalan raya tuh banyak yang pakai jeep kayaknya mengarah ke Galunggung. Karena kami kerjasama dengan Idisia. Banyak tamu-tamu Idisia, pesantren, ada dari Jakarta, dari luar Jawa, ada paket wisata Kolobu di Idisia ini. Itu mendatangkan wisatawan pakai jeep kami. Setiap itu. Berarti ramai ya Pak yang sewa jeep itu? Alhamdulillah sekarang. Dan kami juga menambah PAD bagi Pasir Datar bayar, ke Cipanas bayar, ke petani bayar. Kawah juga nggak Pak? Bayar. Ada paket Cipanas Kawah, tapi jeepnya khusus ada yang lebih bagus tuh. Nah sekarang masuk ke pertanyaan terkait pengelolaan pariwisatanya Pak. Iya. Bagaimanakah cara pengelolaan pariwisata yang baik untuk mendukung perwujudan Geopark Galunggung? Nanti kan kami udah ada standar nanti. Bahkan kami wajib MOU antara pengelola geopark dengan pengelola wisata. Supaya satu napas, satu pemahaman, ada standar wisatawan lokal, wisatawan nasional, wisatawan global. Ini untuk menambah kepercayaan. Karena mereka itu sebetulnya orang Malaysia, orang Cina, orang Jepang gak terlalu muluk-muluk dibangun kayak megah gitu, biarin aja alami lah gitu. Tapi amenitas lengkap, parkir, musola, kuliner, kios-kios, ada tempat duduk, kan harus standar lah itu. Ya, jadi intinya pengelolaan pariwisata yang baik itu yang tidak merusak alam, tapi lebih ke menambah fasilitas dan daya tariknya. Dan keramahan. Terus tambah guide yang bisa menjelaskan kebersihan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, cara pengelolaan objek wisata wahana alam Parung untuk bisa mendukung perwujudan Geopark Galunggung harus digimanakan itu strategi pengelolaan pariwisatanya untuk Parung? Yang pertama nanti dituangkan dalam MOU nanti. Ya, jadi ada kisi-kisi yang harus diterapkan, yang harus mempunyai tadi yang pertama harus menjaga alam. Supaya alam menjaga kita. Kedua harus ada edukasi. Nanti diwajibkan supaya mereka ada edukasi baik sejarah, biologi maupun hayatinya supaya lebih tertarik. Ketiganya harus menjadi ekonomi yang berkelanjutan. Jadi para pedagang harus ramah, tempat parkir harus ramah, pemuda-pemuda harus ramah, mendukung. Itu yang paling sulit kami lakukan bagaimana supaya seluruh masyarakat bottom up mereka ingin maju. Kebetulan mereka yang bangun kan masyarakat dengan desa, dengan pengusaha, insya Allah akan lebih maju
daripada yang kami yang bikin program dari atas itu. Iya. Berarti itu apa ya, pengelolaan pariwisata tuh akan otomatis mencakup ke strateginya ya Pak, strategi pengembangannya. Harus. Jadi misalkan Nanti jadi kita tuh bisa mengembangkan alamnya kayak gimana, si edukasinya harus digimanakan gitu ya. Iya, sebetulnya mereka juga sudah tahu supaya ini lebih indah. Nanti kan hijaukan bertahap, ditata kios yang lebih bagus, parkirnya lebih lengkap, masyarakatnya lebih ramah kan gitu. Karena kalau sudah maju, siapapun orang akan tertarik mereka ikut di sana. Ikut ke sana itu harus ada standar supaya mengerti bagaimana mengembangkan wisata kan. Wisata itu Islami kan, tamu wajib disenangkan, makan enak, tidur nyenyak, pemandangan indah. Berapapun uang mereka supaya keluar semenyenangkan. Pas pulang dia gak kerasa, punya kesan gak kerasa uang habis juga. mereka niat juga wisata mah pasti ingin menggunakan habis lah, akan menghabiskan uang. Jadi harus merasa puas. Harus puas. Iya. Karena nanti apalagi kalau sudah ada standar paket wisata, ada apa di sana, tampilan budaya bagaimana, ini kan ada di paket nanti. Harganya jangan misalnya gini, kalau di sana parkir 2.000 diminta oleh petugas 3.000 misalnya, akan kapok. Kapok. Cuma uang sedikit tapi kapok. Tapi Pak, misal ada kendala nih, misalkan si wisatanya tuh jadi jadi kurang misalkan, jadi kurang pengunjung misalkan. Nah, strategi yang Bapak lakukan misalkan sebagai lokal wisata gitu, hal apa yang harus dilakukan seperti kalau wisatanya itu kurang pengunjung gitu Pak? Yang pertama harus evaluasi bagaimana tadi amenitasnya, bagaimana keindahan alamnya, ada atraksi apa yang di yang lain nggak ada, tambah atraksi. Ya, yang paling utama adalah pemasaran. Kan kita sering ke luar negeri, begitu bagusnya promosi datang ke sana biasa-biasa aja. Di luar daerah juga sama. Disinilah kita perang bagaimana meyakinkan wisatawan dengan promosi yang bagus lah. Terus Pak, apakah dengan adanya objek wisata wahana alam Parung akan berpengaruh dalam perwujudan Geopark Galunggung? Sangat berpengaruh, karena masuk ke kawasan. Dan masuk ke kawasan kami tadi harus diawali dengan MOU supaya saling mendukung kan itu. Tapi menurut Bapak objek wisata wahana alam Parung ini menarik nggak sih Pak? Menarik. Tinggal tadi dijaga sajalah kebersihan, keramahan. Nanti penataan ini berkembang, nama atraksi saya menarik insya Allah. Karena itu banyak pengunjung yang ke Suryalaya, manfaatkan orang itu. Pasangan Suryalaya. Ada yang masanten di sana 5 tahun, orang tuanya tiap bulan. Oh harus tahu ya Parung. Di sana juga ada atraksi para layang dekat kan, di desa Nangewer, ya dekat kan. Kalau itu bisa dipaketkan. Bahkan kami akan membesarkan wisata sejarah Cakrabuana. Ya, jadi harus diingat bahwa pesantren itu meningkatkan wisata. Suryalaya nih, yang datang ke Suryalaya kan ribuan tiap tahun, apalagi pada saat haul ya. Dia nginep, dia jajan, dia makan, ekonominya lihat. Iya. Pasti. Iya. Nah, kan saya sempat bertanya juga ya Pak ke pengelola Parung tuh. Katanya beliau berkata itu akan mengembangkan wisata alam jeram. Lebih bagus. Alam jeram nanti lokasinya di sungai itu Pak, ya. Di pinggir itu. Kan segmen pasarnya beda-beda. Ada yang senang arum jeram, ada yang senang ke guha, ada yang senang trek, ya, ada yang senang sepeda, apa namanya itu ya, sepeda, ada yang ke jeep. Ciptakan sajalah atraksi-atraksi yang di yang lain nggak ada, atau di sana masih bisa dikembangkan jadi main apa. Kan ada mainan mobil anak-anak juga, ada pokoknya. Tapi menurut Bapak kalau misalkan ada arum jeram itu setuju gak sih? Tapi bakal merusak
alam nggak sih gitu dari Nah, sendirinya gitu Pak? Saya setuju, tapi harus ingat tahu alam. Pada saat hujan gede, jangan sampai ada yang yang celaka lah gitu. Jadi harus ada tahu waktu dan penataan juga, jangan terlalu sporadis, alami sajalah. Justru wisatawan ingin, orang Jakarta nginep di gedung yang megah udah biasa. Justru ingin di alam, di saung yang bagus, tapi alami, sederhana, tapi bersih kan itu. Air alam jeramnya nggak usah dibenahi begitu wah segala macam, jadi alami saja. Tapi ada itu di alam jeram tuh ada ahlinya, ada standarnya. Oh, di mana landing, di mana berangkat, di mana bannya, di mana lokasi, bagaimana belokannya sih ini, jangan ada yang terbentur lah. Jadi kesimpulannya mungkin ya Pak, wisata wahana alam Perung ini sangat mendukung. Sangat mendukung. Saya terima kasih. Lihat dari banyaknya daya tarik ya Pak. Ya. Dari potensi. Baik itu potensi alam, ya. Buatan, edukasi kuliner ya. Dari fasilitas juga mungkin ya Pak. Iya. Fasilitas gitu. Sangat. Fasilitas dan akses jalannya mungkin ya Pak. Iya, karena bagus sekarang. Dekat ke lokasi pesantren juga pasar bagus ya. Nah sekarang pertanyaan penutup mungkin Pak. Iya. Bagaimana harapan Bapak untuk wisata wahana alam Parung ke depannya agar bisa mendukung dalam perwujudan Geopark Galunggung, Pak? Yang pertama, ke pengelola kita harus selalu komunikasi lah. Kerjasama, saling mengingatkan, karena tidak ada batasnya ilmu ini. Dari siapapun ilmu yang lebih kebaikan, bagaimana kearifan lokal masyarakat di sana supaya bisa mendukung, sampaikan. Nanti kami punya pasar dunia, sampaikan untuk saling jadi saling ketergantungan supaya lebih kuat, yakin. Karena dengan ada peluang bagaimana Indonesia maju ini bisa berkembang, ekonomi dunia juga berubah menjadi maju, nanti ada jalan tol, ya, terus kebijakan pemerintah juga untuk menunjang masyarakat lebih maju, peluang itu kita tangkap dengan mengembangkan wisata. Kalau dari Geopark itu sendiri gimana Pak harapan Bapak untuk Geopark itu sendiri dan strateginya bagaimana tuh biar bisa? Kalau kami kan kami sudah ingin berusaha meningkatkan status nasional ya Pak. Karena sekarang kan aspiring ke nasional, syaratnya juga banyak, termasuk nanti bottom up di masyarakat, termasuk Parung. Sudah nasional, kalau memungkinkan, kita mampu didukung oleh pemerintah, didukung oleh swasta, tokoh agama, bisa ke global, akan lebih pasar lebih luas. Karena rata-rata yang kalau sudah global, sudah nasional, itu pengunjung 10 kali lipat pengunjungnya. Hanya sukses ya Pak untuk perwujudan Geopark Galunggungnya menjadi Geopark nasional. Ya, amin. Semoga aja menjadi global. Amin, amin. Biar bisa mendapatkan income, terus banyak pengunjungnya juga dan terkenal luar negeri. Ya, saya doakan ya, saya berdoakan ya. Neng, ini sangat berharga bagi kami. Mudah-mudahan nanti hasil penelitian ini di lapangan untuk mendukung tadi 4 pilar Geopark: konservasi, edukasi, ekonomi yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Nanti hasilnya sampaikan ke kami, karena akan menambah materi, menambah latar belakang untuk menjadi Geopark nasional. Dan yang juga saya doakan supaya cepat berhasil dan sukses itu ya. Niatnya apa kita niatnya? Karena ini menyangkut hajat banyak orang. Tadi ada konservasi, ngejaga alam berdasarkan Al-Quran, kan itu ibadah. Ya, kita edukasi juga amalan soleh. Mudah-mudahan menjadi orang yang soleh nanti dapat pahala soleh. Ekonomi yang berkelanjutan itu jihad. Di dunia ini kita harus hidup, harus mampu. Islam ini harus berkembang, harus maju. Itu ya. Keempat, peran masyarakat supaya paham, supaya aman, tentram, tertib, sejahtera, Islami kan itu. Karena kita wajib
menerima tamu dengan baik, wisatawan. Dia jajan enak, nginep enjoy, lihat wisatanya menyenangkan, Islami itu. Jadi pengunjung itu harus dibikin puas, nyaman. Nyaman. Aman. Itu berdasarkan Islam itu kan. Iya betul sekali Pak. Ya mungkin itu dari saya mungkin Pak ya terkait pertanyaan Geopark Galunggung yang berkolaborasi dengan wisatawan alam Parung. Terima kasih. Ini kami sudah berbincang-bincang sekaligus karena beliau ini teh saya ingin membuat tesis untuk pasca sarjana, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi teh ya maju bagi Tasikmalaya, bagi Jawa Barat, bagi nasional, bagi dunia. Ya mudah-mudahan jangan lupa di like, subscribe, komen, bagikan. Salam Geopark. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.